Federico Valverde tampil luar biasa di laga Real Madrid versus Real Mallorca. Gelandang Uruguay itu bikin gol indah setelah melakukan soloran dari belakang. Real Madrid menjamu Mallorca di Santiago Bernabeu, Madrid, Minggu 11 September 2022 malam waktu Indonesia Barat. Real Madrid bisa meraih poin penuh saat menjamu Mallorca di pekan kelima Liga Spanyol. Los Blancos menang 4-1 dalam laga yang berjalan ketat. Ada penonton butuh pertolongan saat nyawanya terancam. Dua pemain Cadiz, Jeremias Ledesma dan Jose Mari, gerak cepat menyelamatkannya. Momen itu terjadi saat Cadiz menjamu Barcelona. Pada menit ke-80, ada penonton di tribun yang rupanya mengalami henti jantung. Kiper Cadiz, Jeremias Ledesma, rupanya tidak tinggal diam. Ia berlari kencang membawa defibrilator atau alat pacu jantung dan melemparnya ke tribun. Tidak cuma Ledesma, gelandang cadangan Cadiz, Jose Mari juga sigap membantu, berlari membawa tandu naik ke tribun. Aksi Jeremias Ledesma dan Jose Mari pada akhirnya membantu si penonton tertolong. Cadiz mengonfirmasi si penonton selamat. Cristiano Ronaldo diklaim sudah tersisih di skuad Manchester United. Para pemain lebih seret dengan Marcus Rashford sebagai ujung tombak baru. Ronaldo yang mendesak pergi dari MU sepanjang musim panas ini akhirnya tetap bertahan karena gagal mendapatkan klub baru. Para pemain kabarnya lebih seret jika Cristiano Ronaldo dicadangkan Manchester United. Ada beberapa alasannya. Yang pertama, para pemain kabarnya menjadi tak terbebani dan bisa lebih mengekspresikan diri. Selain itu, Ronaldo juga diklaim sudah tidak terlalu cepat untuk mengikuti sistem permainan baru di bawah manajer Erik ten Hag. Ten Hag sendiri diklaim sudah lebih cocok dengan Rashford. Penyerang Inggris itu ditargetkan bisa membuat 20 gol. Kejelian Lionel Messi dalam memberi assist kembali terlihat. Kreasi La Pulga dalam mengirim umpan kini membantu menghasilkan gol kemenangan Paris Saint-Germain. PSG bisa menang 1-0 atas Brest di lanjutan Liga 1 di Stadion Parc des Princes, Sabtu 10 September 2022. Gol kemenangan dilesakkan Neymar. Di tengah, Lionel Messi bisa membuat umpan terobosan dengan mencungkilnya ke kotak penalti Brest. Bolanya diarahkan ke Neymar. Selanjutnya, umpan tersebut dikonversi jadi gol oleh Neymar. Milan sukses meraih kemenangan 2-1 atas Sampdoria di Stadion Luigi Ferraris pada laga lanjutan Serie A Minggu 11 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. 3 angka ini datang tidak mudah untuk Rossoneri. Gelandang Milan, Sandro Tonali, menilai determinasi adalah kunci kemenangan Milan di laga ini. Ia juga mengatakan bahwa Milan membuktikan mereka adalah tim yang solid di laga ini. Il Diavolo tetap kompak meski untuk meraih kemenangan meski bermain dengan 10 poin. Inter Milan harus susah payah mengalahkan Torino dengan skor 1-0. Gol diciptakan Marcelo Brozovic di penghujung pertandingan pada pertandingan Serie A pekan ke-6 di Giuseppe Meazza, Sabtu 10 September 2022 malam waktu Indonesia Barat. Inter tampil dominan atas Torino tapi kesulitan membuat gol. Dengan hasil ini, Inter berada di posisi ketiga klasemen Serie A dengan 12 poin, selisih 2 angka dari Napoli di puncak. Napoli berhasil mengalahkan Spezia 1-0 di pekan ke-6 Liga Italia musim ini. Hasil tersebut mengantarkan skuad asuhan Luciano Spalletti ke puncak klasemen untuk menggeser Atalanta. Bermain di Stadion Diego Armando Maradona, Sabtu 10 September 2022, Raspadori tampil sebagai pahlawan yang berhasil menjebol gawang Spezia di menit ke-89. Barcelona meraih kemenangan 4-0 di markas Cadiz. Gol kemenangan Blaugrana diciptakan oleh Frankie de Jong, Robert Lewandowski, Ansu Fati, dan Ousmane Dembélé. Barcelona bertandang ke Estadio Novo Mirandilla untuk menghadapi Cadiz pada laga pekan kelima Liga Spanyol Sabtu 10 September 2022. Hasil ini membawa El Barca ke urutan kedua klasemen dengan 13 angka. Antoine Griezmann memasuki musim terakhirnya sebagai pemain pinjaman di Atletico Madrid. Striker top Prancis itu kembali ke Atletico sebagai pemain pinjaman setelah menghabiskan 2 musim yang redup di Barcelona. Masa peminjaman Griezmann sendiri akan tuntas pada akhir ini dan masih terkait kontrak sampai 2024 di Camp Nou. Griezmann hanya dimainkan kurang dari 30 menit di masing-masing pertandingan.
karena Los Colconros diduga menghindari kewajiban membeli si pemain seharga 40 juta euro sesuai klausul di dalam kontrak peminjamannya. Barcelona yang geram dengan aksi Atletico itu mengancam akan menempuh jalur hukum. Xavi selaku pelatih Barca menegaskan bahwa dia tidak mau ikut campur dalam menentukan masa depan Antoine Griezmann. Loris Karius, ex-kiper Liverpool, kabarnya akan comeback ke Liga Inggris. Pemain asal Jerman itu dikaitkan dengan Newcastle United. Menurut Liverpool Echo, Karius kabarnya dibidik Newcastle. The Magpies mengincarnya karena sedang krisis penjaga gawang. Di satu sisi Karius sekarang sedang menganggur dan siap menerima tawaran Newcastle. Potter resmi didapuk menjadi manajer sehari setelah Chelsea memecat Thomas Tuchel. Pria asal Jerman didepak oleh pemilik The Blues, Todd Boehly. Secara reputasi, Potter belum sementereng Tuchel. Ia berhasil membawa Brighton and Hove Albion tampil mulus di awal kompetisi Liga Inggris 2022-2023. Brighton sementara bertengger di 4 besar klasemen Liga Inggris dengan 13 poin. Hasil mengemas 4 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Walaupun masih minim pengalaman, Potter akan menduduki pelatih dengan gaji tertinggi keempat di Inggris. Ia akan mendapatkan 206 miliar rupiah per tahun. Wow. Harry Maguire dan Cristiano Ronaldo jadi starter di laga Manchester United versus Real Sociedad. Lagi-lagi saat dua pemain itu main dari menit awal, MU berakhir keok. Manchester United versus Real Sociedad tersaji di Stadion Old Trafford Minggu 9 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga perdana Liga Eropa musim ini, Setan Merah telan kekalahan 0-1. Terakhir kali keduanya bermain sebagai starter adalah di Liga Manchester United kontra Brentford pada 13 Agustus kemarin. Hasilnya, MU kandas 0-4. Sama seperti Mohamed Salah, Son Heung-min juga lagi seret gol awal musim ini. Tapi bintang Tottenham Hotspur itu yakin bisa segera tajam lagi. Son diandalkan lagi oleh Antonio Conte selaku manajer Spurs. Di lini serang bareng Harry Kane dan Dejan Kulusevski. Spurs memang belum terkalahkan di Liga Inggris dan berada di posisi ketiga klasemen. Tapi di balik laju apik Spurs tersebut, ada kekhawatiran soal Son yang belum mencetak gol sama sekali di 7 pertandingan. 6 di Liga dan 1 di Liga Champions. Pergantian manajer di Chelsea bisa berdampak pada Romelu Lukaku. Ada peluang dia balik ke London musim depan. Lukaku dipinjamkan ke Inter Milan sepanjang musim ini setelah gagal total berseragam biru-biru. Didatangkan dengan bandrol 97,5 juta pound, Lukaku cuma bikin 14 gol di seluruh kompetisi. Lukaku diprediksi tak akan mendapat kesempatan main jika Tuchel masih ada di sana. Tapi kondisi sudah berubah saat Chelsea memecat Tuchel dan menggantinya dengan Graham Potter. Salah satu alasan pemecatan Tuchel adalah terkait kegagalannya memaksimalkan Lukaku. Berita-berita lengkap seputar dunia sepak bola, ikuti terus channel kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi.